Halo, perkenalkan nama saya Tasya Maria Andinia. Saya mahasiswa dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Dan saya jurusan akuntansi perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Balance Scorecard atau biasa disebut dengan BSC. Kita masuk ke dalam materi. Balance Scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Kata balance yang berarti berimbang. Adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam BSC yang mencakup yang pertama, perspektif keuangan atau biasa disebut dengan finansial. Yang kedua, perspektif pelanggan atau biasa disebut dengan customer. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business process. Yang terakhir, pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Kata scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance, organisasi, dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang BSC. Yang pertama, menurut Jenny Marman, BSC adalah sebagai alat manajemen suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. Yang kedua, yaitu menurut Robert Kaplan dan David Norton, BSC adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Berikut adalah BSC perspektif modelnya. Lanjut ke dalam manfaat BSC dalam pengukuran kinerja. Nah, di sini ada mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Lalu ada mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Selanjutnya, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Berikut adalah balance scorecard. Proses BSC dengan visi dan strategi. Ada contoh kasus, yaitu rancangan BSC pada Bank ABC. Visinya, bank komersial yang utama, dominan, dan pemimpin di pasar global. Misinya, menjadi model bagi pengelolaan bank komersial. Yang kedua, menjadi bank komersial yang paling sehat dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Yang terakhir, menjadi bank komersial yang dikelola secara profesional. Tujuannya, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Sudut pandang atau perspektif yang terbangun dari VMNS. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif nasabah, yang ketiga perspektif internal bisnis, yang keempat perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Berikut adalah peta strategi dalam BSC pada Bank ABC. Dan ini adalah hubungan sebab akibat dan peta strategi dalam BSC pada Bank ABC. Kita masuk ke dalam kinerja perusahaan aspek keuangan atau financial ratio. Di sini ada rasio keuangan profitabilitas, rasio keuangan likuiditas, rasio keuangan solvabilitas, dan rasio keuangan aktivitas. Nah, kita masuk ke dalam UMKM Maju Bersama, Income Statement tahun 2019. Yang pertama yaitu sales, kita jumlahkan dengan cost of goods sold, maka dapat gross margin. Lalu masuk ke dalam selling and administration expense, dikurangi, dapatlah operating income. Lalu masuk ke dalam interest expense, maka dapat hasil net income. Langsung saja masuk ke dalam UMKM Maju Bersama, yaitu return earning tahun 2019.
Nah, return earning awal kita yaitu sebesar 303 juta, lalu net income-nya tadi sebesar 151, dividennya 120 juta. Dikurangi dengan dividen maka dapat return earning akhirnya. Lalu masuk ke dalam UMKM Maju Bersama balance sheet tahun 2019. Jangan lupa kita memakai return earning dari yang sebelumnya sebesar Rp334.350.582. Maka total asset dengan total liability dan equity harus balance. Berikut adalah indikator pengukuran kinerja perspektif pelanggan. Nah, di sini ada proses inovasi. Bagaimana sih proses inovasi? Yang pertama, kita harus tahu apa kebutuhan pelanggan. Yang pertama, kenali pasar. Yang kedua, ciptakan produk. Lalu kita masuk ke dalam proses operasi, bangun produk atau jasa yang ingin kita kembangkan, lalu kita luncurkan produk atau jasa tersebut. Lalu masuk ke dalam proses layanan penajual, maka kita layani pelanggan, maka kebutuhan pelanggan dapat terpuaskan. Nah, karena ada beberapa kali yang nanya nih, gimana sih saya kuliah? Kok kayaknya seru ya? Yeay, kamu sekarang harus tahu nih, gimana saya kuliah. Ini dia, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, salah satu kampus entrepreneur dan pastinya memiliki jurusan yang oke juga nih. Kebetulan saya jurusan akuntansi perpajakan, di mana jurusan yang mengajarkan gimana sih untuk maju, gimana sih agar kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Langsung saja, ini dia kampusnya. Yuk, daftar ke Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Entrepreneur Campus WBI Awesome. Saya ucapkan terima kasih.